Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Nesti. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, nomor absen 3, kelas PBS 2H, NIM 215231282. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang perjanjian Giyanti dan terpecahnya Tanah Dewa. Kisah perpecahan Jawa ini bermulai dari pertikaian antar keluarga Kasunanan Surakarta. Sebenarnya ada 3 tokoh yang terlibat dalam peperangan saudara ini. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi. Yang kedua, Suswan Kubuwono II. Yang ketiga, Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II ini merupakan raja pendiri dari Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said ini merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said ini sendiri memilih haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara ini sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal. VOC pun menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Adapun kebijakan yang diambil ialah dengan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Berdirilah Kasunanan Surakarta sebagai kerajaan turunan Mataram. Atas dasar inilah Raden Mas Said ini hingga akhirnya usaha lain yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi ialah bergabung dengan Raden Mas Said untuk sama-sama melawan VOC. Selain itu, Pangeran Mangkubumi pun juga menikahkan putrinya, Raden Ayu Iten, dengan Raden Mas Said, hingga mereka lebih memilih untuk menyingkir ke tengah hutan yang nantinya bernama Yogyakarta. Adapun taktik perlawanan yang dilakukannya dengan cara bergerilya. Hal tersebut ternyata membuat Kasunanan Surakarta kewalahan, bahkan mengakibatkan Pakubuwono II sakit parah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Mangkubumi untuk ditetapkannya sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dan bergelar Pakubuwono III. Tepat pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II meninggal dunia. Namun, sebelum sepeninggalannya, Pakubuwono II dipaksa menekan perjanjian untuk memberikan kewenangannya kepada VOC. Dalam mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram. Seharusnya yang melanjutkan tahta Pakubuwono II ialah putranya sendiri, yakni Raden Mas Sujadi. Dengan demikian, ada 2 sosok yang memakai gelar Pakubuwono III, yakni Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Raden Mas Sujadi di Surakarta. Pihak yang paling diuntungkan dengan adanya perjanjian. Sedangkan dari arah barat, merangsek pula pasukan khusus yang dipimpin Panglima Perang Kepercayaan Pangeran Mangkubumi, yakni Pangeran Hadiwijaya. Kondisi ini membuat Raden Mas Sujadi yang pada saat itu masih berumur 17 tahun mengalami kepanikan, hingga VOC mampu memanfaatkan situasi rumit tersebut dengan melakukan siasat divide et impera atau politik perpecahan. Pada 13 Februari 1755, bertempat di Desa Giyanti, pihak VOC bertemu dengan kubu Pangeran Mangkubumi, di mana peran VOC pada saat itu ialah inisiator sekaligus mediator, justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya perjanjian. Musuh yang paling kuat menurut VOC ialah Raden Mas Said yang terus melawan setelah pecah kongsi dengan Pangeran Mangkubumi. Meskipun demikian, perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 telah mencapai kesepakatan dengan rakyat Kesultanan Yogyakarta. Para bupati dan pepati dalam sebelum disetujui VOC, bupati yang memihak VOC dalam peperangan berhak diampuni Sultan. Sultan tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir bersama. Adapun isi dari perjanjian tersebut